eh, amanat konstitusi kita atau mandatory spending di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4. Di Undang-Undang Dasar di 45 pasal 31 ayat 4 memerintahkan kita, mewajibkan untuk menganggarkan di APBD maupun APBN 20% untuk biaya pendidikan. Itu wajib hukumnya. Sekiranya Bapak terpilih jadi gubernur dalam menyusun APBD, lantas 20% sesuai perintah undang-undang tidak terpenuhi, apa sikap Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih. Baik, cukup. Kita cukupkan. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaannya dengan durasi 90 detik. Bapak, waktunya akan berjalan saat Bapak mulai berbicara. Saya boleh minta pertanyaannya ulang karena baik, tahan sebentar waktunya. Diulangi pertanyaannya. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kembali kepada paslon nomor 2. Kami persilakan waktunya 60 detik. Bapak, waktunya berjalan, dipersilakan. Baik, amanah konstitusi kita atau mandatory spending Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 memerintahkan kepada pejabat atau pelaksana negara baik APBN maupun APBD wajib hukumnya menganggarkan biaya pendidikan 20%. Kira-kira kalau Bapak terpilih sebagai gubernur, lantas anggaran 20% untuk pendidikan tidak terpenuhi, apa sikap Bapak? Karena itu merupakan pengkhianatan bagi rakyat Sulawesi Barat kalau tidak terpenuhi 20%. Terima kasih. Baik, cukup. Sudah jelas? Baik, kami persilahkan dengan demikian pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menjawab pertanyaan dengan durasi 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Tentunya Pak, kita menjadi pemimpin, kita menjadi bawahan itu taat kepada konstitusi. Kita menyusun rancangan anggaran ini, kita asistensi ke pusat. Jadi ketika tidak sampai 20%, saya kira anggarannya akan ditolak Pak. Jadi itu jawabannya kami. Sampai di situ, kami tidak bisa menjawab lebih langsung karena kami pasti menganggarkannya 20%. Dan di pemerintahan ABM di 2017 sampai 2022, beliau sampai melebihi anggaran 20%. Bahkan 37% anggaran pendidikan untuk Sulawesi Barat. Jadi saya tegaskan sekali lagi Pak, ketika kita melakukan perencanaan anggaran itu pasti diasistensi. Tidak sampai 20% maka kita ditolak. Jadi saya tidak bisa lagi melanjutkan jawaban yang lain Pak. Terima kasih. Waktunya tersisa, dicukupkan Bapak? Baik, itulah jawaban dari paslon nomor 2. Silakan paslon 1 untuk memberikan tanggapan. Durasinya 60 detik berjalan saat Anda mulai berbicara. Jadi begini Pak, memang diasistensi ke Kementerian Dalam Negeri, karena saya pun juga pernah ikut asistensi, karena saya pernah anggota DPR provinsi. Tapi pengalokasian APBD itu untuk 20% pendidikan itu biasanya dilekatkan juga ke instansi-instansi lain yang semestinya harus fokus pada segmen pendidikan khusus supaya agar terarah dan terencana. Karena kalau tidak, semua SKPD yang ada berbau-bau pelatihan itu dihitung juga sebagai 20% dari pendidikan yang semestinya tidak demikian. Terima kasih banyak. Masih ada waktu? Cukup? Dicukupkan. Baik, kita kembalikan ke paslon 2 untuk dapat menanggapi jawaban paslon 1. Waktu Anda 60 detik dari Anda berbicara. Jadi mungkin jawabannya cuma seperti itu Pak, bahwa betul-betul kita menjadi taat dan patuh dengan aturan yang ada sehingga memang ketika tidak mencukupi 20%, saya meyakini bahwa itu akan ditolak anggarannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Dicukupkan. Jawaban tadi sekaligus mengakhiri sesi ini. Kami persilakan untuk paslon 2 duduk kembali. Dan kami undang paslon ketiga untuk ke podium. Masih pada sesi ini paslon 1 diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon 3 juga dengan durasi 60 detik. Apakah paslon 1 sudah siap untuk bertanya? Waktunya 60 detik berjalan saat Anda mulai berbicara. Baik, izin Bapak, ini mengenai disabilitas. Ini sekiranya Bapak terpilih sebagai gubernur, seluruh fasilitas yang ada di Sulawesi Barat ini saya perhatikan hampir minim sekali fasilitas yang disediakan untuk disabilitas kita.
Sementara dalam kedudukannya di undang-undang mereka harus diperlakukan sama dengan masyarakat biasa agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan dalam menyediakan fasilitas bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang penyandang disabilitas ini? Terima kasih banyak. Cukup? Masih ada waktu? Baik, kita cukupkan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3 sudah jelas? Baik, kami persilakan untuk dapat menjawab pertanyaan dari paslon 1. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda menjawab. Baik, paslon nomor 1. Yang pertama adalah cara pandang kita terhadap disabilitas. Kita harus melihat disabilitas itu tidak dipandang rendah. Dia juga adalah manusia, sama dengan kita, memiliki hak yang sama, baik di dalam undang-undang, hukum, dan lain sebagainya. Olehnya itu, maka hak-hak disabilitas wajib untuk kita tunaikan. Kebijakan-kebijakan baik di sektor pembangunan fisik, kita bangun kantor harus punya area khusus untuk disabilitas. Bahkan kita persyaratkan kepada fasilitas umum, katakanlah seperti mal dan lain sebagainya, harus menjadi persyaratan izin bahwa dia bisa masuk orang-orang yang disabilitas. Lain sisi juga kita harus berikan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dia miliki. Katakanlah kalau dia buta, maka kita harus berikan kurikulum yang ambrail ya. Kalau dia tuli, maka kita harus juga berikan pendidikan yang sama dengan tingkat kemampuan yang dia miliki. Tidak bisa digeneralisasi disabilitas itu. Kita harus spesifikasi sesuai dengan tingkatan disabilitas yang dia sandang sehingga pas dengan pendidikan atau pelatihan yang kita berikan. Makasih. Pas pula waktunya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut. Durasinya juga sama 60 detik, waktu berjalan saat Anda mulai berbicara. Terima kasih, bagus jawabannya. Hanya saya mau menambahkan saja, apabila saya jadi gubernur, tentu penyandang disabilitas ini saya akan mencoba untuk memasukkan dia dalam kantor. Apakah dia berupa honor atau sukarela atau dia kontrak daerah. Karena beliau juga sangat membutuhkan, mau dikatakan oh saya ini pegawai kantoran gitu loh. Jangan hanya kerjanya kesana kemari bawa proposal, dilengkapi kursi roda dia butuh juga diakui bahwa dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dan dia juga ingin berjasa untuk negaranya, daerahnya, sehingga kita harus berikan dia peluang, apakah dia dikontrak atau dia di honor atau apa, supaya dia merasa bangga punya pemerintah ke depan. Saya kira itu. Cukup. Waktunya habis. Baik, terima kasih, dan kita beralih ke pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi jawaban paslon 1. Kami silahkan. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Memang sudah ada undang-undangnya yang mengatur bahwa disabilitas bisa menjadi ASN, bisa menjadi P3K. Jadi sepanjang dia memiliki kemampuan dan dibutuhkan oleh formasi yang ada, maka itu bisa saja masuk menjadi staf. Dan bahkan disabilitas itu lebih fokus daripada kadangkala orang-orang yang normal. Dia lebih fokus pada titik tertentu karena dia memiliki kemampuan yang khusus. Sebenarnya disabilitas itu memang satu sisi dia ada kurang, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Olehnya itulah maka diatur undang-undang bahwa punya hak yang sama, termasuk menjadi ASN. Saya pendapat dengan Bapak. Cukup? Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Dan itu dia akhir dari sesi antara pasangan calon nomor urut 3 dan juga pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat kembali duduk. Dan berikutnya kami undang paslon nomor urut 4 untuk kembali menuju podium. Bapak Ibu yang terhormat, kami ingatkan kembali bahwa tema pada hari ini adalah pembangunan SDM dengan 6 subtema, diantaranya kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, sosial budaya, moderasi beragama, dan terakhir disabilitas serta stunting.
Kembali ke paslon nomor urut 1. Kami persilakan waktunya 60 detik untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Sudah siap? Waktunya akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Prof. Kira-kira bagaimana cara kita ini agar budaya-budaya kita yang selama ini belum dikenal oleh orang dari luar, kira-kira apa yang Pak Prof akan lakukan untuk memperkenalkan budaya-budaya kita kayak saya Patudu, Parabana, dan Sande. Kira-kira apa yang mau dilakukan Pak Prof? Silakan. Cukup? Baik. Waktunya masih tersisa, cukup. Terima kasih. Kita ke pasangan calon nomor urut 4. Apakah pertanyaannya jelas? Waktu Anda untuk menjawab adalah 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, makasih. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang kita miliki di luar dari wilayah kita, katakanlah ke regional, ke nasional, ke mancanegara dan seterusnya. Itu harus kita rajin untuk ikut festival, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, sehingga pada posisi itu kita sekaligus memperkenalkan budaya-budaya kita. Bisa juga dengan sekarang ini sosial media itu bisa kita buat di YouTube, bisa kita dengan dengan sistem online dan seterusnya, lalu terjelaskan di situ. Dengan demikian maka siapapun yang kemudian mengikuti cara pengenalan kita di online itu akan mudah untuk dipahami. Maka dari situ kita harus merancang sedemikian rupa untuk mengurai sebaik mungkin sehingga jelas pemaknaan dari arti budaya itu, dan itu akan menjadi bagian yang proses kita untuk mengenalkan ke lebih luas, saya kira. Cukup? Sudah dijawab pertanyaannya Pak. Silakan, puas atau tidak puas silakan ditanggapi atas pertanyaan atau jawaban tersebut. Silakan paslon nomor urut 1, durasinya kembali 60 detik untuk Anda berjalan saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Prof. Ya, bagus. Ya. Apa yang saya lakukan selama ini menjadi bupati di Pulau Mandar, Ibu Eni sebenarnya tahu ya, karena Ibu ini bos saya dulu, sampai sekarang. Ya. Dia tahu apa yang harus kita lakukan untuk memajukan budaya Mandar ini. Kita harus membuat festival, kita harus bekerja sama dengan agen-agen wisata yang ada di Sulawesi Selatan dan yang ada di Jakarta untuk membuat kalender event seperti dengan PIPAP yang telah selama ini kami lakukan. Kami mengundang beberapa negara dari Amerika Latin, Eropa untuk datang ke Pulau Mandar. Kami bikinkan festival, bahwa kami bikinkan festival dan kami berikan keterangan bahwa inilah budaya Mandar yang selama ini dilakukan oleh orang tua kita dan moyang kita. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih atas tanggapannya. Kami kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 60 detik ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Bram. Saya kira betul apa kata Pak Bram. Pada masa kepemimpinan Bapak Anwar Ratan Saleh, kami senantiasa membawa misi daerah Sulawesi Barat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ke luar negeri kami sudah membawa ke Malaysia, kami sudah membawa ke Singapura dan juga ke Cina tentunya. Bahkan budaya-budaya kita sudah terkenal, makanan-makanan khas kita sudah terkenal. Kita sudah pamerkan di luar negeri, dan juga salah satu tokoh kita Mbak Yuyun juga telah memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Itu adalah salah satu teknik kita bagaimana memperkenalkan budaya kita sampai terkenal ke luar negeri. Saya kira itu Pak Bram. Masih ada sisa Ibu? Dicukupkan? Cukupkan saja. Baik, itulah tadi jawaban dari paslon nomor urut 4. Dan dengan dijawabnya pertanyaan tersebut Bapak,
Kami persilakan untuk kedua paslon duduk kembali ke tempat Anda. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada keempat pasangan calon. Berikutnya kami undang ke podium lagi untuk paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Di sesi ini kami akan kembali mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dan waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda bertanya. Terima kasih. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Kita ketahui bersama bahwa di Sulawesi Barat ini banyak event budaya, banyak event adat istiadatnya kita. Bagaimana caranya supaya event lokal ini bisa menjadi event nasional? Kira-kira seperti itu pertanyaan. Cukup? Baik, kita Sudah cukupkan. jelas? Pertanyaannya cukup jelas? Apabila sudah jelas, kami persilakan untuk mempersiapkan jawabannya dengan durasi 90 detik. Waktunya akan berjalan saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Bagaimana mempromosikan budaya Sulbar keluar? Pertama, promosi melalui digitalisasi. Promosi ini harus mampu menampung atau menampilkan budaya-budaya yang unggul tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, kita perlu menata kembali sumber-sumber budaya kita untuk kita hidupkan sehingga menjadi daya tarik bagi daerah lain bahkan dari mancanegara. Budaya ini sesungguhnya adalah identitas kita. Apapun namanya, termasuk tadi disampaikan Festival Sande, pemanfaatan ketika masyarakat sedang melaksanakan maulid dengan sayang patudu, itu bisa kita jadikan event-event nasional dengan mengundang mereka yang berasal dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada? Cukup? Cukup. Terima kasih, kita cukupkan. Dan kami kembalikan ke pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Baik, menarik. Promosi memang penting, tapi yang paling penting itu konsistensi kita dalam membawa budayanya kita agar menasional. Contoh bagaimana melakukan event-event nasional itu bukan hanya untuk kemeriahan sekali saja. Bahkan ke luar negeri pun, kemanapun budaya yang kita bawa ini, untuk hanya sekali, 2 kali itu tidak akan berpengaruh terhadap budayanya kita untuk kita bawa menasional. Jadi memang penting untuk konsistensi dan promosi. Ini yang harus kita lakukan ke depan, bagaimana mempromosikan dan konsistensinya kita dalam membuat event-event nasional bukan hanya sekali tapi berkali-kali sehingga menarik minat masyarakat luar dan tentunya kementerian terkait kita bisa bekerja sama sehingga event lokal yang ada di daerahnya kita ini bisa terangkat menjadi event nasional bahkan menjadi event internasional. Itu dia jawabannya, puas dan tidak puas dipersilakan Bapak untuk menanggapi. Waktunya 60 detik berjalan saat mulai Anda berbicara. Perlu diketahui bahwa konsistensi dalam menjual budaya keluar itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Kita ambil contoh sekarang, Sande miniaturnya itu ada di Perancis sekarang. Kita sudah melibatkan dunia internasional, termasuk Jepang. Mungkin ke depan yang kita harus angkat kembali adalah budaya-budaya lain yang ada di sekitar kita yang menjadi ciri atau yang menjadi ciri dan nilai masyarakat Sulbar. Karena itu saya setuju konsistensi. Tidak asal menjual, membuat acara, kemudian kita tinggalkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup?
Cukup. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 3, kami persilahkan untuk Anda dapat duduk kembali. Dan itu dia sesi tanya jawab dan memberikan tanggapan antara pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Dan selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 4. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat ke podium. Di sesi ini kembali kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4 sesuai dengan tema dan juga subtema kita pada malam hari ini. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda memulai pertanyaan Anda. Baik, terima kasih. Di Sulawesi Barat banyak lulusan yang merupakan angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan. Dan ini menjadi penyebabnya adalah pendidikan vokasi yang belum optimal dan fokus. Apa upaya Anda dalam mendorong pendidikan vokasi di Sulawesi Barat? Cukup. Pasangan calon nomor 4 jelas? Apabila sudah jelas, kami persilakan paslon nomor 4 untuk menjawabnya dengan durasi 90 detik. Waktunya berjalan saat Anda mulai berbicara. Terima kasih pasangan calon nomor 2 atas pertanyaannya. Jadi dalam rangka untuk mengatasi pengangguran dari sarjana yang ada, maka diperlukan pendidikan vokasi. Tapi bukan cuma itu, kita juga butuhkan BLK, latihan kerja, untuk memantapkan keterampilan bagi sarjana yang masih menganggur, untuk kemudian betul-betul sudah memiliki keterampilan untuk bisa diserap oleh tenaga kerja. Ya, yang kedua, memang pendidikan vokasi itu penting. Nah, makanya pemerintah itu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kuat dalam pembinaan vokasinya, untuk kemudian kita bisa hadirkan di Sulawesi Barat ini, sehingga tenaga atau alumni kita ya bisa kemudian berdaya saing tinggi untuk bisa terserap di dunia kerja, karena sudah memiliki keterampilan. Selain sarjana memiliki struktur berpikir yang bagus, diberikan lagi keterampilan sesuai dengan yang diinginkan, untuk kemudian memantapkan dirinya memasuki dunia kerja lebih baik lagi. Terima kasih. Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, silahkan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, jadi pendidikan vokasi di Sulawesi Barat ini sudah banyak, Prof. Kita punya SMK ini banyak sekali. Hanya kendalanya kita ini dalam intervensi peralatan, media mereka, kemudian sarana dan prasarana ini masih kurang. Nah, pertanyaannya saya tadi itu, bagaimana dasar-dasar vokasi ini yang ada di sekolah-sekolah ini bisa menunjang pekerja dan kemudian naik ke tingkat perguruan tinggi. Kalau berbicara perguruan tinggi, saya kira kita tidak perlu terlalu jauh, karena di sana sudah ada jurusannya masing-masing. Kalau di SMK ini penting untuk intervensi itu. Saya kira mungkin saya bertanya kembali, bagaimana pendidikan dasar kita di SMK ini sehingga pendidikan vokasi itu tidak betul-betul kita tinggalkan, sehingga linear dari SMK sampai ke jenjang berikutnya. Ya, baik, cukup. Itulah tadi tanggapan yang dalam bentuk pertanyaan. Silakan paslon 4 untuk menanggapi jawaban tersebut. Ya. Durasinya 60 detik. Waktunya berjalan saat Anda mulai berbicara. Ya, pasangan nomor urut 2, itulah sebabnya ya pendidikan vokasi, atau kalau kita sebut dengan SMK, pendidikan vokasi itu mempersiapkan tenaga kerja menengah. Ya, makanya pendidikan vokasi yang harus dihadirkan di Sulawesi Barat yang sesuai dengan local wisdom atau kearifan lokal. Misalnya SMK kakao, SMK kopi, misalnya SMK kelautan, misalnya sesuai dengan potensi yang ada. Dengan demikian, kalau alumni SMK lantas kemudian tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk lanjut di perguruan tinggi, maka dia sudah akan terserap untuk
masuk sebagai tenaga kerja menengah. Dan kalau dia memiliki kemampuan yang bagus, bisa meningkatkan lagi kompetensinya untuk masuk di perguruan tinggi yang berbau vokasi pula. Saya kira demikian. Cukup? Baik. Terima kasih, itu dia akhir sesi antara pasangan calon nomor urut 4 dan pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat kembali ke tempat Anda. Karena berikutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat maju. Untuk dapat saling memberi pertanyaan dan juga tanggapan dengan pasangan calon nomor urut 2. Kami ingatkan kembali bahwa pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat bertanya sesuai dengan tema dan subtema kita malam hari ini. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini mengenai fasilitas pendidikan kita di Sulawesi Barat. Banyak sekolah yang ditutup karena persoalan lahan, tidak terbayarkan atau apalah masalahnya. Kemudian universitas yang beralih fungsi dari universitas atau sekolah tinggi itu berubah jadi kantor atau berubah jadi posko pemenangan. Pertanyaannya, apa tanggapan Bapak mengenai peralihan kampus ini menjadi kantor atau menjadi bahkan ada yang menjadi posko pemenangan? Ya, cukup. Tanggapannya, Pak. Baik. Sudah jelas? Nomor urut 1? Baik, kalau begitu silahkan Anda untuk dapat menanggapi pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk dapat menjawab adalah 90 detik. Waktunya berjalan saat Anda mulai berbicara. Jadi baik, Paslon 02, hadirin aku Arwan, saya kira semua kampus yang ada di Sulawesi Barat ini sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagai kampus. Jadi tidak ada yang jadi kantor, tidak ada juga yang jadi posko. Jadi mungkin ada yang berpandangan lain, tapi saya kira gedung-gedung yang ada itu sebenarnya mungkin bukan kampus, tapi dianggap itu kampus, maka ya, dikategorikan bahwa itu dijadikan tempat-tempat lain. Jadi perlu kita luruskan bahwa seperti kampus kami yang ada di Pabari tidak digunakan untuk apa-apa, betul-betul murni untuk kepentingan. Jadi saya kira kita harus sepakat bahwa kampus ini memang harus digunakan untuk menimba ilmu dan mengelola perguruan tinggi dengan baik, dan saya harap tidak ada yang salah menggunakan. Jadi bukan saja kampus, apa saja fasilitas negara yang sebenarnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Tapi selama fasilitas untuk pribadi, saya kira sah-sah saja. Tapi kalau untuk biaya APBN, APBD ada di situ, saya kira itu tidak bisa kita lakukan. Saya kira itu saja, Dinda. Terima kasih banyak. Baik, durasinya dicukupkan. Itulah tadi jawaban dari Paslon 1. Kami silakan Paslon 2 untuk menanggapinya juga dengan durasi 60 detik atau semenit. Waktunya berjalan saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Bapak menjadi pemimpin ini tentu punya konsekuensi. Apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita lakukan harus dengan niat yang tulus dan disesuaikan dengan niat itu. Tidak bisa lagi kita, bahasa kasarnya, menelan ludah sendiri. Ketika kampus yang kita dirikan, yang kita niatkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan mahasiswa Sulawesi Barat untuk dunia pendidikan, tentu kita harus berkomitmen bahwa ini harus kita lakukan, apapun resikonya. Tidak ada lagi kampus atau sekolah yang teralihkan menjadi kantor atau menjadi hal-hal lain di luar niat awalnya kita bahwa untuk kemajuan pendidikannya kita, maka apapun kita bisa lakukan di situ. Terima kasih. Cukup? Baik, kita cukupkan. Selanjutnya kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda sama 60 detik dari Anda berbicara. Baik, saya kira kita sepakat. Saya sepakat dengan nomor 2 bahwa harus kita gunakan sebagaimana mestinya. Jadi agar betul-betul kita tahu bahwa fungsi itu betul-betul dipakai untuk kepentingan sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya kira
banyak hal lah di negara kita ini, di Provinsi Barat ini, kalau kita mau fokus pada kegiatan pajak juga lah yang saya kira orang-orang pejabat menggunakan kewenangannya, saya kira biasa-biasa lah. Saya kira tidak perlu kita terlalu repot. Yang jelas bahwa kita ini betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat Sulawesi Barat agar kemajuan kita ke depan betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat Sulawesi Barat. Jadi kita tidak bisa hanya berrotika, tapi kita betul-betul implementasi, dan kita harus punya niat yang baik, nawaiti yang baik untuk majukan Sulawesi Barat ke depan. Kami pasangan INPAS insya Allah bersedia mewakilkan diri kami untuk kemajuan Sulawesi Barat. Terima kasih banyak. Nomor 4, pemerintah sudah menggelontorkan banyak dana untuk pengentasan kemiskinan, tapi angka kemiskinan terus tinggi dan tidak sebanding dengan dana yang diturunkan dengan capaian penurunan angka kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah kita sebut dengan inclusion error dan exclusion error. Saya ingin tanya kepada Pak Prof, apa penyebab utama terhadap terjadinya kesalahan data dan kesalahan tersebut sehingga terjadi tidak seimbang antara anggaran yang digelontorkan dengan dana yang ada, dengan angka kemiskinan yang tidak turun-turun. Makasih Pak Prof. Cukup? Baik, terima kasih. Bagaimana pasangan calon nomor urut 4, jelas? Kami persilakan Anda untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Yang pertama, ya tentu perencanaan yang baik. Ya. Yang kedua baru ditentukan penganggarannya. Penganggarannya juga sudah jelas. Lalu kemudian dikontrol cara penggunaannya. Nah, sehingga pemanfaatan dana yang tersedia untuk tujuan mengurangi angka kemiskinan itu harus tercapai dengan baik. Kalau perencanaannya bagus, pengelolaan anggarannya bagus, dan pengawasannya bagus, saya rasa apa yang dikhawatirkan selama ini dan terjadi selama ini, yaitu tidak akan terjadi ke depan kalau kita lakukan seperti itu. Yang menjadi persoalan selama ini mungkin memang tidak dilakukan dengan sistem itu tadi, sistem perencanaan yang baik, sistem pelaksanaan yang jelas, dan pengawasan yang baik. Saya yakin kalau direncanakan, apalagi kalau orang-orang yang cerdas sudah melaksanakan itu semua, bahwa dengan program ini tujuan dan sasarannya atau outputnya akan menurunkan ya tingkat kemiskinan, ya pasti akan kita capai. Setidaknya ya ada perubahan yang terjadi dengan penggelontoran dana yang demikian besar seperti yang Bapak maksudkan tadi. Saya kira itu. Cukup? Baik. Baik. Silakan untuk paslon nomor urut 3 dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktunya 60 detik. Waktunya akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Baik, oleh Bappenas dan juga Kementerian Sosial mengakui bahwa terjadi kesalahan, utamanya dalam mengisi DTKS, yaitu ada seharusnya orang yang harus masuk dalam data DTKS tapi dia tidak didata. Ada yang harusnya tidak perlu didata karena dia mampu tapi didata masuk menjadi DTKS. Ini diakibatkan oleh faktor-faktor politik, katakanlah seperti di desa. Kalau bukan pendukungnya dia tidak data. Akibatnya kemiskinan yang sesungguhnya tidak terintervensi akibat kesalahan data. Itu disebut dengan inclusion error dan exclusion error. Makasih. Cukup? Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Paslon nomor 2, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa jika dimulai dengan sebuah perencanaan itu bagian dari mendeteksi sebaik mungkin siapa yang berhak untuk diintervensi
dalam sisi apa namanya untuk meningkatkan atau menurunkan angka kemiskinan, ya itulah yang akan menjadi bagian dari program yang berjalan. Nah, kalau memang perencanaannya sudah salah, ya jangan berharap hasil. Dalam teori ekonomi itu kalau perencanaan yang benar itu katanya separuh hasil sudah tercapai. Nah, itu sebabnya maka perencanaan perlu bagus, hitungan penganggarannya bagus, pengawasannya bagus. Maka dengan demikian, insya Allah apa yang kita ingin capai sebagai bagian dari outcome dari sebuah program itu kita akan dapatkan. Saya kira itu. Cukup? Baik, terima kasih. Itu dia tanya jawab antara pasangan calon nomor urut 3 dan juga pasangan calon nomor urut 4. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 4 duduk kembali dan kami undang untuk ke depan paslon nomor urut 1. Giliran paslon 3 untuk bertanya ke paslon 1. Durasinya 60 detik. Bapak, waktunya akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Baik, sahabat saya Pak Andi Ibrahim, kalau kita lihat Polman, potensinya besar, kemudian budaya kinerjanya masyarakatnya sangat tinggi, UMKM-nya juga etosnya sangat baik. Tapi saya heran, kenapa angka kemiskinan di Polman itu masih tinggi dibanding dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Apakah ini data statistik yang salah menempatkan Polman angka kemiskinannya tinggi, atau memang Bapak memimpin 10 tahun Polman itu tidak mampu menurunkan angka kemiskinan? Mohon untuk tidak menanggapi, mohon tetap tenang. Cukup? Anda masih punya waktu? Cukup? Cukup? Pasangan nomor urut 3 cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon untuk tetap tenang. Kami ke pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak SDK, ya sahabat saya ini. Kita sama-sama pernah jadi bupati. Mohon tenang. Mohon bagaimana caranya kita mengelola anggaran, bagaimana kita cara menurunkan stunting. Saya kira kita sudah berusaha menurunkan stunting, tapi begini bos. Kalau kita mau samakan menurunkan stunting di Mamuju dengan di Polman, pasti berbeda. Satu, beda penduduk, ya, dan ini kemiskinan, ya. Satu, kita beda penduduk. Terus kedua, memang di Polewali Mandar itu bukan pemilik lahan yang banyak. Yang banyak adalah buruh tani. Nah, ini yang mengakibatkan kita bagaimana memberikan masukan atau memberikan support kepada buruh tani ini agar dia bisa hidup mandiri, sehingga sudah berbagai macam cara kita lakukan, ya. Tapi karena memang pertama ya tersangkut juga masalah pendidikan, ya. Banyak anak-anak kita yang putus sekolah, ya, sehingga setelah bapaknya meninggal miskin, anaknya tidak sekolah, putus sekolah, ya miskin juga karena dia tidak penuhi pendidikannya. Makanya ke depan ini ya saya titik beratnya ke depan adalah pendidikan, sehingga dia bisa merubah hidupnya, tidak jadi anak petani, jadi petani lagi. Waktu Anda selesai. Baik, itulah jawaban dari paslon nomor urut 1 atas pertanyaannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada hadirin bahwa kita dilarang untuk memberikan komentar atau memberikan reaksi apapun saat paslon sedang diskusi. Kita persilakan paslon nomor urut 1. Paslon nomor 3 untuk kembali menanggapi jawaban tadi. Waktunya 60 detik, waktunya akan berjalan saat Anda berbicara. Ya, pada prinsipnya saya bisa memahami, ya. Tapi memang perlu disentuh wilayah-wilayah yang memang kantong-kantong kemiskinan. Katakanlah seperti wilayah pesisir di Polewali Mandar itu. Di situ banyak nelayan, banyak infrastruktur yang kurang. Dengan demikian, kalau ini Bapak lebih intervensi lebih awal, saya kira mereka
akan menjadi potensi lautnya cukup besar, ya. Kemampuan untuk menangkap ikan, keterampilannya cukup tinggi. Hanya memang perlu disupport dengan fasilitas perikanan, alat tangkap, mesin, dan perahu, sehingga dengan demikian kantong-kantong kemiskinan di daerah pesisir itu bisa kita perbaiki dan bisa kita turunkan dan lepas dari angka kemiskinan itu. Waktunya habis. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi terima kasih masukannya. Jadi dulu saya pernah mengadakan survei sekaligus mengadakan seluruh OPD turun ke lapangan untuk mencari solusi terbaik bagaimana menghadapi kemiskinan, ya. Tapi perlu kita tahu juga bahwa penurunan kemiskinan tertinggi di Sulawesi Barat adalah Polewali Mandar, ya. Ini kita harus pahami, ya. Dan setelah saya turun, saya kasih sampel di Pambusuang. Saya turun membuat stiker, menempeli rumahnya orang tidak mampu. Langsung yang punya rumah keluar. Bukan saya tidak mampu Pak Bupati, tapi karena dia memegang pemerintah, ya kita jadi miskin saja. Supaya dikasih terus. Ini juga yang merusak program dari pusat. Karena sudah mampu masih diturunkan terus BLT, macam-macam sebagainya. Ini juga yang merusak ini. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kita masih pada sesi tanya jawab dan sanggahan. Untuk itu kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami undang untuk paslon nomor urut 2 untuk ke podium. Kami persilakan pasangan nomor urut 3 untuk bertanya ke paslon 2 dengan durasi 60 detik. Waktunya akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Yang saya hormati paslon nomor 2. Yang ingin saya tanyakan adalah bahasa Mandar, salah satu bahasa yang terancam punah menurut penjelasan Balai Bahasa. Ini disebabkan karena pertama, yang menggunakan bahasa Mandar sekarang rata-rata orang yang berusia lanjut. Yang kedua, tidak pernah ada transformasi pewarisan kepada generasi yang lebih muda. Yang ketiga, terjadinya perkawinan sila. Yang saya tanyakan, apa strategi saudara agar bahasa Mandar kembali eksis dan tidak terancam punah? Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Kita persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 3. Jelas, silahkan waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Pertama, memang kita sekarang ini dalam susahkannya kita ini melaksanakan bahasa Mandar. Makanya dari itu waktu saya jadi berdiri. Saya minta maaf, suaranya mungkin perlu dibesarkan. Ini kita laksanakan revitalisasi untuk bahasa Mandar. Makanya kemarin kita sudah adakan di Sulbar untuk mengadakan bagaimana itu kembali membaca bahasa Mandar itu. Alhamdulillah ini kita sudah mulai dan insya Allah ke depan akan ditindaklanjuti dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian adalah masalah kualitas kurikulum pelajaran relevan dengan profesi pelajaran guru terkait kurikulum yang sering dirubah mengembangkan pungutan lokal. Sasaran yang kita akan capai adalah terkait dengan fasilitas pendidikan, disparisasi antara sekolah di pedesaan dan perkotaan. Dan siswa juga diharapkan untuk memotivasi psikologi dan mental siswa dan harus diperbaiki ke depan. Saya kira itu yang saya harapkan. Baik. Mohon untuk tidak memberikan apresiasi, waktu selesai. Terima kasih paslon 2 sudah menjawab pertanyaan.
Kita kembali ke paslon 3 untuk menanggapi dari jawaban tersebut. Durasinya 60 detik akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Untuk melestarikan kembali bahasa Mandar, maka dia harus dimasukkan dalam kurikulum ekstrakurikuler di semua sekolah, di semua tingkatan. Yang kedua, kita mengundang maestro bahasa Mandar yang jumlahnya sudah tidak banyak untuk ikut memberikan pelajaran pengetahuan tentang bahasa Mandar. Yang ketiga, harus ada kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah untuk waktu-waktu tertentu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbahasa bahasa Mandar. Seperti misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah di beberapa tempat. Kita bisa bercermin dari negara-negara tetangga kita seperti di Malaysia. Daerah-daerah yang mayoritas Melayu, di sekolahnya diajarkan bahasa Melayu. Daerah-daerah yang mayoritas India, di sana diajarkan bahasa India. Demikian seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan mohon untuk tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih. Kami kembalikan ke pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dihitung dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya tidak akan sungkan mengatakan bahwa saya sangat sepakat dengan Puan. Karena ini memang dasarnya kita, bagaimana adat istiadat, kemudian budaya bahasa Mandar ini perlu digalakkan, tidak bisa serta-merta kita mulai dari tingkatan atas. Harus masuk ke dalam kurikulum pendidikannya kita. Kemudian satu lagi, reward buat anak-anaknya kita. Kemudian satu lagi, storytellingnya penting, bagaimana menceritakan kepada anak-anak kita bahwa berbahasa Mandar itu baik, berbahasa Mandar itu hebat. Sehingga apa? Ini yang membuat anak-anaknya kita tertarik untuk melakukan interaksi dengan bahasa Mandar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Dan itu dia akhir dari tanya jawab antara pasangan calon nomor urut 3 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk dapat kembali duduk di tempat Anda masing-masing. Dan berikutnya kami undang untuk sisa pasangan calon lainnya. Paslon nomor urut 4 dan paslon nomor urut 1. Pada sesi ini paslon nomor urut 4 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Paslon 4 durasinya 60 detik. Durasinya akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Moderasi beragama adalah salah satu solusi terbaik saat ini dalam mengantisipasi potensi konflik. Di saat yang sama, keberagaman juga dapat menjadi potensi yang luar biasa dalam membangun daerah. Kalau Bapak terpilih indikator moderasi apa yang akan Bapak perbaiki sesuai dengan kondisi daerah kita? Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 apakah jelas? Dengan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 4, sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas kami persilakan Anda untuk dapat menjawab pertanyaannya. Dan durasi yang diberikan untuk Anda adalah 90 detik dihitung dari Anda berbicara. Baik, paslon nomor urut 4. Masalah moderasi beragama ini memang penting sekali karena memang kita di Sulawesi Barat ini ada berbagai agama yang ada di wilayah kita. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah tetap memperbaiki peran FKUB kita, Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu yang paling penting. Agar kita tetap menjaga toleransi, saling menghargai sesama peluk agama, dan betul-betul kita tidak mencederai sesama umat beragama Sulawesi Barat. Terutama orang Muslim, kita sudah yakin betul dia mengatakan la ikraha fiddin lakum dinukum wadim. Dalam agama tidak paksaan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita harus selalu saling toleransi, saling menghargai, tapi bukan berarti mengikuti keyakinan mereka, tapi kita sama-sama mengakui bahwa agama yang diakui negara harus tetap menjaga agar tetap lestari di wilayah Sulawesi Barat. Saya kira itu. Masih ada waktu? Cukup? Baik, sudah dijawab oleh paslon nomor urut 1. Untuk paslon 4 silakan untuk menanggapi dari jawaban tersebut, durasinya 60 detik.
Kami persilakan. Baik, moderasi beragama yang telah terjadi di Sulawesi Barat ini tentunya salah satu contoh yang nyata di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, bagaimana toleransi beragama di Kabupaten Mamasa itu sudah sangat baik, di mana setiap ada peringatan dari agama non-muslim akan yang menjadi panitia adalah yang dari muslim. Itu adalah salah satu toleransi beragama yang sudah nyata kita lihat di daerah kita Sulawesi Barat ini. Juga bagaimana kita menghindari kekerasan dan juga salah satunya moderasi beragama yang kita lihat yaitu budaya sayang patudu. Itu adalah budaya daerah kita, itu adalah budaya muslim. Tapi insya Allah akan kita promosikan, kita jadikan budaya daerah dan untuk bisa bertoleransi sesama agama, bisa menyenangi dan bisa memaknai apa arti sebenarnya daripada sayang patudu itu. Terima kasih. Baik, cukup, terima kasih. Dan kami kembalikan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi tanggapan dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu ada 60 detik, disilahkan. Jadi untuk menjaga toleransi beragama di Sulawesi Barat ini, kalau saya jadi pemimpin atau jadi gubernur di Sulawesi Barat, insya Allah saya akan berlaku adil. Sama yang saya lakukan di Pulau Limandar, sudah memberikan insentif kepada hatib, bilal, guru mengaji, pendeta, guru minggu. Ini saya akan lakukan untuk Sulawesi Barat. Dan juga kita akan memberikan bantuan untuk semua rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, pura atau tempat-tempat ibadah agama-agama yang lain. Ini sangat perlu agar menjaga bagaimana agama lain tidak menjadi tersinggung atau merasa dibeda-bedakan. Sehingga ini yang harus kita lakukan, memberikan keadilan bagi seluruh agama yang ada di Sulawesi Barat. Mohon tenang, terima kasih. Bertepatan durasinya habis. Baik, terima kasih. Itulah tadi tanya jawab antara paslon 4 ke paslon 1. Kami persilakan untuk paslon 1 kembali duduk ke tempatnya. Paslon 4 tetap di tempat. Kita undang paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Harap tenang. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Durasi 60 second Bapak Ibu. Waktunya akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Bapak calon gubernur nomor urut 2. Supaya kita ketahui angka harapan hidup untuk Sulawesi Barat adalah 66,01 tahun. Angka kematian ibu 204 per 100.000. Kematian balita 35 per 1.000 kelahiran hidup. Dan angka kematian bayi 29,21 di antara 1.000 kelahiran hidup. Apa yang menjadi strategi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat Sulawesi Barat? Terima Masih kasih. ada waktu? Cukup? Baik. Bagaimana pasangan calon nomor urut 2 jelas? Baik, kalau sudah siap, waktu Anda 90 detik untuk dapat menjawab pertanyaan dimulai dari Anda berbicara. Harap tenang. Mohon tenang. Mohon untuk tidak memberikan. Menanggapi ini untuk memperkuat pelayanan kesehatan, rujukan, manajemen kesehatan masyarakat, tentu harus kita perhatikan adalah keterbatasan akses dan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah peningkatan fasilitas dan regional sebagai rumah sakit, rujukan provinsi dan masih kurangnya dokter spesialis. Nah, pemerataan terhadap infrastruktur kesehatan, peningkatan layanan kesehatan dasar, peningkatan pelatihan dari tenaga kesehatan, dan tingginya angka kematian ibu dan bayi, kekurangan tenaga medis. Solusinya adalah optimalisasi penguatan dan kesehatan. Program peningkatan kapasitas tenaga medis, perbaikan infrastruktur kesehatan, penambahan dokter spesialis dan beasiswa bagi tenaga kesehatan.
memperbaiki sistem rujukan rumah sakit seperti itu. Saya kira kesehatan ibu dan anak perlu perjelas kepada kesehatan ibu dan anak adalah upaya bidang kesehatan menyangkut pelayanan penyaluran ibu hamil bersalin termasuk menyusui bayi dan anak. Baik, terima kasih, waktu Anda cukup. Sudah dijawab oleh paslon nomor urut 2, Bapak Ibu. Kami persilakan paslon 4 untuk menanggapi dari jawaban tersebut. Durasinya 60 detik, akan berjalan waktunya saat Anda berbicara. Baik, strategi utama tentunya yang kita harus lakukan adalah strategi utamanya meliputi penguatan tenaga medis, pengembangan layanan kesehatan hingga ke desa, dan juga peningkatan gizi pada 1000 hari kehidupan sejak dalam kandungan hingga lahir, dan juga pendidikan dokter spesialis seperti yang tadi Bapak sampaikan juga benar. Tetapi elemen terpenting layanan masyarakat kesehatan berkualitas adalah aksesibilitas, efektivitas, keamanan, berpusat pada pasien sendiri, efisiensi, keterjangkauan kesediaan tenaga medis yang profesional, serta sistem rujukan yang baik. Bagaimana kita mengadakan pengendalian konsumsi untuk produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, jadi kasus kematian ibu dan anak ini bukan hanya pada persiapan pada waktu ibu hamil saja, tapi bagaimana caranya kita menangani juga undang-undang kita mengenai pernikahan usia dini. Ini penting pembelajaran buat kita semua, bagaimana sehingga reproduksi ibu-ibu ini sudah siap. Kemudian 100 hari kehidupan bayi ini penting kita intervensi juga mengenai obat-obatan, sehingga memang penting buat meningkatkan pelayanan, kemudian meningkatkan kapasitas bidan atau pelaku kesehatan di desa. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Dan itu dia tanya jawab dan saling menanggapi antara pasangan calon nomor urut 4 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 agar dapat duduk kembali ke tempat Anda. Di sesi berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon 3 untuk ke podium. Dan durasi juga sama 60 detik Bapak Ibu paslon 4 untuk bertanya kepada paslon 3. Sudah siap? Waktu 60 detik akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Paslon nomor 3, seperti kita pahami bahwa masih banyak anak-anak Sulawesi Barat yang kemudian tidak bisa mengambil haknya di bidang pendidikan. Ada 58.150 yang tidak sekolah atau tidak lanjut ke pendidikan tinggi atau putus sekolah. Ini sungguh miris kita melihat. Oleh karena itu tentu kalau paslon nomor 3 menjadi gubernur, bagaimana langkah strategi konkret untuk mengatasi hal demikian itu, sehingga ya kita bisa memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi anak-anak Sulawesi Barat untuk mengenyam pendidikan, tidak harus tidak sekolah, putus sekolah atau tidak lanjut pendidikan tingkatan selanjutnya. Saya silakan. Baik, waktunya habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan ke pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menjawab pertanyaan. Pasangan calon nomor urut 4, waktu Anda 90 detik, disilahkan. Saya sependapat dengan Pak Prof bahwa APS di Sulawesi Barat itu tinggi atau anak putus sekolah. Olehnya itu, bagi ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor kemiskinan, termasuk faktor budaya, karena
mungkin juga faktor kebutuhan tenaga kerja sehingga orang tuanya anaknya harus membantu orang tuanya di ladang atau di pekerjaan. Olehnya itu kita harus menarik kembali Pak ini. Anak-anak putus sekolah ini kita harus tarik kembali untuk masuk ke sekolah. Harus kita buat kebijakan untuk menyasar semua anak-anak putus sekolah untuk mengembalikan ke sekolah. Tentunya dengan memberikan fasilitas pakaian seragam, sepatu, buku, dan menggratiskan biaya sekolahnya. Dan juga sekalian mungkin kalau emangnya orang tuanya miskin, intervensi dengan berbagai langkah untuk pengentasan kemiskinan sehingga anaknya tidak menjadi beban orang tuanya. Sehingga dengan demikian APS ini bisa kita turunkan. Kalau perlu bisa kita hilangkan supaya semua anak Sulawesi Barat mendapatkan haknya bersekolah di setiap sekolah. Cukup waktu Anda, terima Baik. kasih. Paslon nomor urut 3 sudah menjawab strategi untuk menanganinya. Silakan paslon 4 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktunya 60 detik, Ya. waktunya berjalan saat Anda mulai berbicara. Ya, selain dari yang disebutkan tadi, strategi yang konkret untuk kita lakukan, karena kita tahu bahwa kenapa angka putus sekolah itu besar atau tinggi, karena ya memang di drive oleh kemiskinan yang memang masih tinggi di Sulawesi Barat. Oleh karena itu kita seharusnya memberi program untuk memberikan beasiswa kepada ribuan anak, mulai dari seluruh tingkatan baik dari PAUD maupun SD, SMP, SMA, dan memberikan seragam sekolah, ya termasuk perlengkapan sekolah lainnya, sehingga anak-anak kita ya bisa melakukan pendidikan di sekolah. Dengan demikian maka kita bisa menurunkan APS yang selama ini amat sangat tinggi. Saya kira itu. Baik. Cukup, terima kasih. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Saya kira jawabannya Profesor sama ya. Jadi kepalanya profesor dengan kepalanya doktor sama saja. Jadi terus ditanggapi lagi. Cukup. Cukup. Baik.